Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Arwin Suripto di kesempatan kali ini di pertemuan yang berapa ya? Sekian kalinya ya kita bertemu lagi, meskipun masih daring ataupun pembelajaran jarak jauh, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Oke, mudah-mudahan kalian juga tetap selalu dalam kondisi sehat ya. Mudah-mudahan jaga kondisi fisik kalian, jaga vitalitas kalian, jaga kondisi tubuh kalian, pokoknya jaga kesehatan. Oke, selalu terapkan protokoler kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi lanjutan. Nah, meskipun untuk materi yang sebelumnya tentang menghitung harga pokok produksi, terus dan lain sebagainya ya, kemarin break-even point dan lain sebagainya itu sudah kita bahas, dan nanti untuk penugasan atau tugas-tugasnya dan contoh-contoh soalnya ataupun evaluasinya nanti akan kita laksanakan setelah pandemi ini berakhir ataupun ketika kita melaksanakan tatap muka. Jadi nanti akan ada ulangannya. Pokoknya yang kemarin kalau masih bingung silahkan tanyakan. Kalau masih belum sempat nonton semuanya, bisa ditayang ulang lagi. Ya, tonton ulang sudah. Pokoknya jadikan pembelajaran ini pembelajaran yang sangat menyenangkan juga tentunya. Oke, yang jelas selalu tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi ini. Oke, pada kesempatan minggu yang lalu mungkin kita sudah membahas di kompetensi dasar 3.8 ya. Sekarang kita lanjutkan, kita loncat ke KD yang kedua, yaitu KD 3.9 menganalisis pemasaran produk. Dan yang ke KD 4.9-nya adalah melaksanakan pemasaran produk. Oke, tujuan pembelajarannya adalah nanti kalian diharapkan bisa menganalisis sebuah pasar dan minimal bisa melaksanakan pemasaran produk dalam bentuk apapun, baik itu konvensional maupun online dan lain sebagainya. Oke, pokoknya kita bahas tentang seputar pasar untuk kesempatan kali ini. Oke, baik. Nah, sebelum saya bahas tentang materi kesempatan kali ini, apakah kalian sudah pernah mendengar kata pasar? Ya, pastinya tentu sudah sering kalian mendengar kata pasar atau market. Secara umum, pasar itu digambarkan sebagai tempat jual beli barang ataupun tempat transaksi ya, dengan jumlah penjual lebih dari satu orang. Ya, itu namanya pasar. Jadi ada transaksi jual beli dan ada kesepakatan harga yang disepakati. Nah, itu secara garis besarnya untuk pemahaman pasar itu sendiri. Nah, ada beberapa juga pendapat-pendapat dari para ahli marketing tentunya ya, di beberapa pembahasan yang sudah kita bahas juga, mungkin yang di pemasaran nih ataupun yang di OTKP juga di pembahasan sebelumnya di kelas 11 itu sudah kita bahas, ataupun di kelas 10 yang marketing ya, yang pemasaran sudah kita bahas juga. Nah, ada beberapa pakar pemasaran mengemukakan tentang definisi pasar itu sendiri. Nah, biasanya juga pasar sendiri bisa diartikan sebagai pusat perbelanjaan, terus ada lagi pasar tradisional dan pertokoan, mall, plaza, terus pusat perdagangan maupun sebutan lainnya ya. Yang terpenting adalah intinya adalah pasar. Nah, untuk di era sekarang ini pasar itu berubah menjadi serba digital ya. Ada yang namanya pasar online ataupun bisnis online. Jadi menggunakan sistem digitalisasi pemasaran yang lebih mungkin cakupannya bukan hanya regional tetapi melainkan internasional juga bisa dilakukan. Jadi import ekspor itu bisa dilakukan dengan bisnis online. Jadi kita hanya diam di rumah pun di Indonesia saja ya bisa menjual barang sampai ke mancanegara. Ini dilakukan dengan yang namanya pasar atau pemasaran dengan cara online. Oke. Nah, ada beberapa pengertian pasar menurut beberapa ahli ya tentunya. Nah, dalam buku Pengantar Bisnis tahun 2006 ini menurut
ataupun karya M. Fuad ya. Pasar adalah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang tentunya. Oke. Terus barang dan jasa yang dijual menggunakan pembayaran yang sah, yaitu uang, baik dalam uang pecahan kertas, rupiah, ataupun mata uang yang digunakan sesuai dengan wilayah masing-masing. Nah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli pemasaran juga. Nah, ini diantaranya kita jelaskan satu persatu ya, pengertian ataupun definisi pasar menurut para ahli. Simak. Yang pertama, menurut William J. Stanton, pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, dan memiliki kemauan untuk membelanjakan uang. Yang kedua, menurut Kotler dan Armstrong, pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar sendiri itu diartikan sebagai tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual beli, sekaligus tempat untuk jual beli yang diadakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dan sebagainya, dengan maksud mencari derma. Nah, setelah kita mengetahui definisi atau pengertian pasar, lalu apa sih fungsi dari pasar itu sendiri? Nah, berikut ini saya akan jelaskan tentang fungsi pasar. Pasar tidak hanya sebagai tempat untuk pelayanan jual beli saja, melainkan ada beberapa fungsi lainnya. Di antaranya yaitu yang pertama menurut segi ekonomi. Nah, di mana tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply. Yang kedua, menurut segi sosial budaya. Nah, ini merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat, yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurut segi arsitektur. Nah, ini pasar berfungsi ataupun menunjukkan ciri khas kedaerahan. Nah, yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki. Itu biasanya fungsi pasar menurut segi arsitektur. Jadi menurut ciri khas daerah-daerah ya, kedaerahan, biasanya setiap pasar itu berbeda-beda. Nah, mempunyai ciri khas tertentu. Nah, setelah kita memahami apa itu pasar, apa itu fungsi dari pasar, lalu ada beberapa ciri-ciri pasar tentunya ya. Apa saja sih ciri-ciri pasar? Ya, pasar berdasarkan dari pengertian yang sudah kita ulas tadi, pasar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat calon pembeli dan penjual. Nah, dalam artian harus adanya pembeli. Ya pasti ya, kalau ada pasar tentunya harus ada yang beli. Dan satu lagi adanya penjual. Kalau ada pembeli pasti ada penjual. Kalau tidak ada penjual, apa yang mau dibeli? Dan ketika ada penjual, kalau tidak ada yang beli, buat apa berjualan? Jadi ada timbal balik antara pembeli dan penjual. Lalu yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. Nah, tidak seperti peribahasa membeli kucing di dalam karung. Ya, artinya membeli sesuatu yang kemungkinan belum ada barangnya. Nah, itu tidak bisa dikatakan pasar. Nah, kalau pasar tadi yang kedua terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. Dan tentunya apa yang diperjualbelikan itu barangnya terlihat ataupun kasat mata ya. Kalau tidak kasat mata berarti barang tersebut tidak ada ya, tidak terlihat. Adapun ya, misalkan barang yang tidak bisa terlihat tetapi dijual. Contohnya pulsa, paket data, itu kan barang juga ya disebutnya. Ya, itu dibeli tetapi barangnya tidak terlihat.
Nah, itu contoh barang yang tidak kasat mata. Oke, mungkin paham ya sampai situ. Yang ketiga, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua belah pihak. Nah, ini yang ketiga ini biasanya ada yang namanya tawar-menawar sampai terjadinya ijab kabul antara si pembeli dan penjual dengan kesepakatan harga yang sudah disepakati setelah tadi ya tawar-menawar. Sebagai contoh tawar-menawar, nah mangga disimak sebagai contoh aja ya ini ya. Misalkan seperti ini nih, contoh tawar-menawar. Ada seorang penjual dan pembeli sedang melakukan tawar-menawar sampai akhirnya deal di harga yang disepakati. Mang, punten ari eta peuting sabaraha sapapana? Yang eta putih 10.000 sapapana mangga. Oh, mang ning mahal. Tiasa teh 5.000 sapapan, Mang. Atuh teh tiasa Kang. Eta mah putihnya putih super. Mangga pami bade diturunkeun sali teh bade nyanak seueur sanes. Abdi bari nyanakna rada seuri teh Mang. Tiasa diturunkeun teh misalkan jadi 6.000 lah, 6.000 sok kita ikeun deui. Teh can tiasa tuh 6.000 mah. Sok pami bade nyanak seueur mah sok 8.000 lah sapapana. Sok bade nyanak sabaraha. Oh, 8.000 Mang ya. Mangga lah sok abdi jadikeun 8.000 sapapan abdi bade nyandak kurang leuwihna 20 papan heula we Mang. Sok. Alhamdulillah mangga urang ijab kabul heula. Ieu barangna hargina 8.000 sapapan ditampi artosna sing janten berkah mangga. Tur nuhun. Tur nuhun Mangnya, ieu ditampi ku abdi barangna mudah-mudahan ieu peuting janten buah anu seungit. Amin. Nah, itu merupakan sebagai salah satu contoh terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua belah pihak sampai dengan harga kesepakatan yang disepakati ataupun yang ditentukan di akhir transaksi. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya yang keempat yaitu terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, interaksi ini bisa dilakukan misalkan kalau langsung ya berarti tatap muka nih. Berarti antara pembeli dan penjual secara langsung. Itu biasanya di pasar konvensional atau pasar tradisional ya. Kita datang langsung ke pasar, beli barang. Nah, ini Mang uangnya, ini barangnya, kita langsung transaksi, langsung bawa pulang lagi barangnya itu sudah langsung jadinya. Itu merupakan interaksi secara langsung. Nah, kalau interaksi secara tidak langsung di dalam jual beli, contohnya adalah di dalam bisnis online. Nah, jarang sekali kan kita bertemu dengan penjual langsung. Misalkan barangnya ada di Medan, sementara kita berada di Jawa Barat, jauh sekali ya. Nah, ini biasanya dilakukan dengan secara tidak langsung ataupun daring. Nah, seperti halnya kita belajar saat ini, tidak langsung ya, jadi menggunakan daring. Nah, begitu juga jual beli secara tidak langsung merupakan jual beli yang dilakukan secara online. Oke, paham ya? Insya Allah paham. Selain ciri-ciri dari pasar itu sendiri, ada beberapa mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ya, banyak sekali macam-macam pasar. Nah, ini ada beberapa jenis pasar ya. Kita klasifikasikan menjadi 7 jenis dasar pasar. Apa saja 7 jenis dasar pasar itu? Oke, simak. Yang pertama, pasar menurut bentuk kegiatan. Dalam pasar ini dibedakan menjadi dua, yakni pasar nyata dan pasar abstrak. Pasar nyata yaitu sebuah pasar di mana terdapat berbagai jenis barang yang dijual belikan dan dapat dibeli oleh konsumen. Misalnya swalayan dan pasar tradisional. Sedangkan pasar abstrak adalah sebuah pasar di mana terdapat pedagang yang tidak menawar berbagai jenis barang yang dijual serta tidak membeli secara langsung. Nah, misalnya pasar online ataupun pasar modal. Yang kedua, pasar menurut transaksi. Nah, pasar ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama pasar tradisional dan yang kedua adalah pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional di mana para pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung.
Berbagai jenis barang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, biasanya ibu-ibu ya yang pagi-pagi berangkat ke pasar ini mencari bahan pokok ataupun sembako, 9 bahan pokok kebutuhan sehari-hari: beras, minyak, tepung, gula, telur, dan sebagainya. Nah, itu ya kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pasar modern, biasanya pasar ini bersifat modern, di mana terdapat berbagai macam barang yang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Nah, ini biasanya pasar modern adanya di mall, ya, di mall atau tempat yang sangat luas lainnya. Dalam pasar modern, transaksi dilakukan secara tidak langsung, di mana pembeli melihat label harga, kemudian langsung dibayar sesuai dengan label harga yang tercantum pada saat pembayaran di kasir. Nah, itu ya, jadi tidak ada transaksi tawar-menawar, tapi melainkan langsung melihat label, lalu ketika cocok berarti langsung dibeli dan langsung bisa dibayar di kasir. Yang ketiga, pasar menurut jenis barang. Dalam pasar ini hanya menjual satu jenis barang tertentu. Misalnya seperti pasar sayur, pasar hewan, pasar ikan, pasar buah, pasar daging, dan masih banyak lainnya. Nah, tentunya tadi ya, misalkan pasar sayur hanya menjual jenis-jenis sayuran, dari berbagai macam sayur apapun pasti ada di sana. Yang kedua, misalkan pasar hewan, dari hewan sekecil apapun sampai sebesar apapun biasanya ada di pasar hewan tersebut. Jadi ketika kita mencari hewan apapun, datang ke pasar hewan, jangan pasar sayur, ya dijamin tidak ada gitu. Oke. Yang keempat, pasar menurut waktu. Nah, jenis pasar ini biasanya dikelompokkan menurut waktu kegiatannya, yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Pasar temporer ini adalah pasar yang diselenggarakan pada waktu tertentu saja dan dapat terjadi secara tidak rutin. Nah, misalnya contohnya bazar, ya. Bazar itu biasanya diselenggarakan hanya pada saat-saat tertentu ya, ada kegiatan atau event apapun kita buka bazar. Nah, itu pasar dadakan atau ya biasanya disebutnya. Oke, tadi ada pasar harian, mingguan, misalkan contoh di Jakarta ya, ada yang namanya pasar Senin, pasar Rebo. Nah, itu bukanya pada hari-hari tertentu. Oke. Selanjutnya yang kelima yaitu pasar menurut keleluasaan distribusi. Pasar ini terbagi dari daerah atau lokasi keberadaan pasar. Suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu wilayah saja. Misalnya contohnya ya, pasar daerah, lokal, nasional, dan internasional. Jadi cakupannya masing-masing berbeda. Yang keenam adalah pasar menurut jenis dagangan. Nah, ini terbagi menjadi 3 pasar. Yang pertama adalah pasar umum, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang yang beraneka ragam. Adapun golongan jenis barang dagangannya ya dalam pasar umum terbagi lagi nih menjadi beberapa bagian. Ada golongan A, yaitu batu mulia, logam mulia, permata, dan tekstil. Itu termasuk dalam golongan A di pasar umum ya. Golongan B yang kedua nih, yaitu batik ya, contohnya batik, konveksi, pakaian tradisional, kerajinan, barang kelontong, pecah belah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah golongan C, yaitu sembako. Nah, ini beras, tepung, ketan, jagung, gula pasir, teh, kopi, buah-buahan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah golongan D, yaitu kebutuhan biasanya kembang, anyaman-anyaman, gerabah, barang bekas, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya adalah pasar khusus. Nah, ini merupakan pasar yang memperjualbelikan satu jenis barang dagangan saja. Misal sebagai contoh tadi ya, pasar hewan, pasar rombeng, pasar bunga, pasar sepeda, pasar ikan, dan lain sebagainya ya. Tapi mengkhususkan satu jenis barang saja. Jadi ketika orang mencari sesuatu barang, ya cukup menuju ke pasar khusus tersebut. Selanjutnya adalah pasar tempel, jenis pasar umum yang secara formal tidak dikelola atau diakui oleh pemerintah daerah. Namun, secara fungsional telah berperan sebagai pasar dengan wilayah pelayanan tertentu. Pembagian jenis dagang biasanya digolongkan dalam los-losan ataupun kodi-kodian ataupun grosiran ya biasanya.
Ini pasarnya biasanya belum diakui oleh pemerintah daerah, tetapi berperan penting juga di dalam siklus ekonomi. Yang ketujuh adalah pasar menurut bentuk serta struktur. Nah, jenis pasar ini juga terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar ini juga disebut pasar persaingan murni, yaitu pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual serta mereka sudah mengetahui keadaan pasar. Ini kebanyakan ya, berarti pasar sempurna itu kebanyakan pasar yang sudah ada. Selanjutnya yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar yang terdiri dari sedikit penjual serta banyak pembeli. Nah, pasar-pasar ini para penjual dapat menentukan harga barang. Barang yang diperjualbelikan memiliki jenis yang berbeda ataupun berbagai jenis barang. Nah, bentuk pasar dalam persaingan tidak sempurna terdiri dari beberapa pasar nih. Jadi ada 3 ya, bisa dicatat juga ini. 3 jenis pasar pada pasar persaingan tidak sempurna, yaitu diantaranya pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Nah, untuk penjelasannya ketiga pasar tersebut akan kita ulas di pertemuan berikutnya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan, pantau terus Kusbas Channel dan jangan sampai lupa dicatat. Oke? Dan jangan sampai dilewatkan untuk tayangan berikutnya. Biar nyambung pembelajarannya. Oke, teman-teman semua. Sip, mantap. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Oke, mudah-mudahan nanti di minggu berikutnya kita sudah bisa tatap muka ya. Kita berdoa saja mudah-mudahan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah bisa mengizinkan kita kembali untuk tatap muka belajar di kelas seperti ini ya. Ini ada papan tulis, ada pokoknya di ruangan kelas ini kita bisa happy fun lagi, bisa belajar bareng dan pokoknya melaksanakan kegiatan pembelajaran apapun di sini. Oke, mungkin saya akan cukupkan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jangan pernah bosan untuk belajar bareng saya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan mudah-mudahan Allah akan terus memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.